Sejarah Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat dan merupakan salah satu situs sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini awalnya adalah rumah milik Sio Kong Lian, seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang dibangun pada awal abad ke-20 sejak tahun 1908. Gedung ini dikenal sebagai Kommensalen-huis dan disewa oleh para pelajar Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda, dan Rajskul, Sekolah Tinggi Hukum, sebagai tempat tinggal dan belajar. Pada tahun 1925, gedung ini dibeli oleh organisasi kepemudaan Jong-Java dan dijadikan asrama pelajar. Puncak peristiwa bersejarah di gedung ini terjadi pada 27–28 Oktober 1928 saat menjadi tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, sebuah ikrar persatuan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat berganti-ganti fungsi, mulai dari toko bunga, hotel, hingga mes pegawai bea cukai. Gagasan untuk menjadikan gedung ini sebagai museum muncul dari para pelaku Kongres Pemuda II yang ingin mewariskan nilai-nilai persatuan kepada generasi muda. Pada 15 Oktober 1968, Profesor Mr. Sonario mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, agar Gedung Keramat 106 dijaga nilai sejarahnya. Gedung ini kemudian ditetapkan sebagai benda cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Jakarta pada 10 Januari 1972. Setelah dilakukan pemugaran, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sumpah Pemuda pada 20 Mei 1973 oleh Gubernur Ali Sadikin dan kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 Mei 1974. Pada tahun 1983, statusnya resmi menjadi unit pelaksana teknis atau UPT di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama Museum Sumpah Pemuda. Museum ini menyimpan koleksi benda dan dokumen bersejarah terkait peristiwa Sumpah Pemuda 1928, seperti foto, piagam, bendera merah putih, replika ruang sidang Kongres Pemuda II, serta biola replika milik Wakil Rudolf Supratman yang pertama kali memainkan lagu Indonesia Raya di tempat ini. Museum Sumpah Pemuda kini menjadi simbol persatuan bangsa dan tempat edukasi sejarah bagi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Selamat datang di Gedung Sumpah Pemuda, saksi bisu perjuangan para pemuda Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Berikut adalah sejarah gedung. Rumah Indikos Keramat 106 menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Rumah Indikos Keramat 106 dimiliki oleh Sing Kong Lian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah Indikos sejak 1920. Setelah para pelajar lulus dari rumah Indikos tersebut disewakan kepada Pang Jingjam pada tahun 1934 sampai 1937 sebagai rumah tinggal, lalu disewakan kepada Lo Jingju pada tahun 1937 sampai 1948 untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel, lalu kantor bea cukai. Pada 3 April 1973, Gedung Keramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai pada 20 Mei
1973. 1 tahun kemudian, pada 20 Mei 1974, Gedung Keramat 106 diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Gedung Pemuda diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada Jakarta 20 Mei. Kembali ke sini. Museum Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Pada peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan tekad pemuda dari berbagai ras, suku, agama, dan latar belakang untuk bersatu demi Indonesia merdeka. Museum ini menampilkan dokumen asli, foto, dan artefak yang menggambarkan semangat tersebut, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Pada saat demokrasi dan musyawarah, Kongres Pemuda yang kedua adalah contoh nyata penerapan prinsip demokrasi, di mana para pemuda berdiskusi dan mencapai mufakat. Untuk menentukan arah perjuangan, museum ini menyajikan pameran interaktif dan ruang diskusi yang mengajak pengunjung untuk memahami proses demokrasi dalam sejarah. Cinta tanah air dan nasionalisme melalui berbagai koleksi dan narasi sejarah menjadikan museum ini menemukan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kegiatan edukasi yang diadakan di museum ini seperti sosialisasi kepada siswa yang bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Toleransi dan kebersamaan museum ini menekankan pentingnya toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Program-program edukatif yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat membantu masyarakat menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Gotong royong dan rela berkorban. Semangat gotong royong dan rela berkorban inilah yang ditujukan oleh para pemuda dalam perjuangan kemerdekaan menjadi teladan bagi generasi sekarang. Museum ini mengajak pengunjung untuk meneladani nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Museum Pemuda tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga berperan aktif dalam pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai pendidikan kenegaraan. Dengan pengunjung dari museum ini, kita dapat memperdalam pemahaman tentang pentingnya persatuan, demokrasi, toleransi, dan cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Museum ini menjadikan sumber inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Biola ini digunakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya mendengarkan lagu Indonesia Raya setelah malam Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah tanda perjalanan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908 berdirinya Bukit Bromo pada tanggal 20 Mei. Lalu berdiri Industri PIJ pada tanggal 22 Desember tahun 1908. Lalu tahun 1912 berdirinya Industri Package. Dan di tahun 1914 berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Dan di tahun 1914 berdirinya Jung Sumatera Board pada tanggal 9 Desember 1917. Dan Trikoro Darmo menjadi Jung Java pada tanggal 12 Juni tahun 1918. Lalu di tahun 1925
Indonesia Penyidik diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 11 Februari 1925. Terbitnya John Islamudin pada 1 Januari 1925. Ini dia realitas sejarah sebuah pemuda yang menjadi tempat penting perjuangan bangsa. Yang pertama itu di tahun 1926. Kongres Pemuda pertama tanggal 20 April sampai 2 Mei 1926. Berdirinya Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia atau PPPI September 1925. Selanjutnya ada Prinsip Generasi 20. Yang Indonesia terdiri pada 20 Februari 1920 dan merupakan menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1990. Selanjutnya ada Undang-Undang tapi pada awal 1920 pemerintah berupamatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia atau pemerintah penerimaan ayat 2 Desember 1920. Selanjutnya ada Kongres Pemuda kedua di tanggal 20 sampai 28 Agustus 1998. Bagi Indonesia Raya pertama kali didengar oleh WN Sukarno pada tahun 1928. Selanjutnya di tahun 1921 dibentuklah Komisi Persiapan Badan Kesatuan Paduan Nasional. Setelah Indonesia mulai terbentuk, didirikan Kandungan Bangsa Indonesia atau KBRI. Terus di tahun 1944, Bagi Indonesia Raya diubah kepentingan propaganda Jepang. Dan tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera dalam negeri. Pada sidang BPUPKI, MYAMI membahas mengenai wilayah, tanah air, dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Dan terakhir, tahun 1959, Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur.